Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu kita sudah membahas tentang jarak titik, jarak antara dua titik, kemudian jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang pada suatu bangun ruang atau dimensi 3. Jadi kali ini saya akan coba membahas soal-soal tentang dimensi 3 ini yang ada pada soal ujian nasional tahun 2017 sampai 2019. Oke, kita bahas soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik P, Q, dan R berturut-turut merupakan titik tengah rusuk EH, BF, dan CG. Pertanyaannya adalah jarak titik P ke garis QR adalah. Oke, kita buat dulu kubusnya. Ini adalah kubus ABCD EFGH. Titik P berarti titik tengah rusuk EH, berarti di sini titik P. Oke, kemudian titik Q adalah titik tengah BF. Oke, nanti kita buat di sini titik Q. Dan satu lagi titik R adalah pertengahan CG, ya, berarti di sini dia. Titik R pertengahan CG. Oke, berarti yang ditanyakan adalah jarak titik P ke garis QR. Berarti kita gambarkan dulu garis QR sini. Oke, kita gambarkan dulu QR. Oke, yang lalu sudah kita bahas tentang jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis itu adalah hubungan ini ya. Kita tarik garis yang melalui P dan tegak lurus dengan garis tersebut. Nah, nanti harus kita tarik garis dari P dan yang melalui P tegak lurus QR. Oke, ini adalah garisnya. Maka untuk menentukan panjang ya, jarak panjang P ke garis QR ini, kita harus letakkan dulu titik P pada bidang yang sama. Artinya apa? Kita buat bidang yang melalui titik P dan garis QR. Oke, itu dua bidangnya. Ini adalah sebuah bidang. Ini kita misalkan EQRH adalah bidang yang melalui titik P dan garis QR. Dah, maka kita akan menghitung garis tersebut. Nah, ini sudah kelihatan sebenarnya dari sini. Kita bisa hitung ya jaraknya. Berarti lihat nih, P misalkan di sini adalah O, maka PO itu sebenarnya adalah sama dengan panjang EQ atau panjang HR. Tapi biar kelihatan kita akan coba membuat sebuah bidang ya, bidang yang di sini yang melalui PO. Dan misalkan segitiga ini ya, PO misalkan S, nah, misalkan sebuah tiga POS. Ini adalah sebuah segitiga siku. Kita bisa dengan mudah menentukan panjang PO yaitu dengan teorema Pythagoras. Oke, itu yang pertama kali nggak masalah. Kita akan coba keluarkan segitiga POS. Oke, ini segitiga POS. Diketahui bahwa OS berarti adalah pertengahan ya. OS itu adalah pertengahan dari rusuk. Kenapa? OS sama dengan GR, sama dengan RC. Berarti kalau rusuknya 6 berarti OS itu sama dengan 3. Kemudian PS adalah sama dengan panjangnya dengan rusuk kubus tersebut. Oke, dengan teorema Pythagoras jelas bahwa PO kuadrat sama dengan PS kuadrat tambah SO kuadrat. PO nya diketahui 6 cm, berarti PO kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Oke, 6 kuadrat 36 tambah 9 berarti PO kuadrat. PO kuadrat sama dengan 45, berarti PO sama dengan akar 45. Oke, kita sederhanakan bentuk akar tersebut. Akar 45 itu sama dengan akar 9 kali 5 ya. Oke, akar 9 adalah 3, maka diperolehlah PO sama dengan 3 akar 5. Maka jawabannya adalah C, 3 akar 5. Oke, itu soal yang pertama, yaitu soal ujian nasional tahun 2019 ya.
Oke, kita lanjutkan sekarang dengan soal berikutnya. Ini masih soal ujian nasional tahun 2019. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan garis GC, maka jarak titik C ke bidang BPD adalah, berarti ini adalah jarak titik ke bidang ya. Kita buat dulu kubusnya ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Titik P terletak pada pertengahan garis GC. Ini GC berarti P di sini. Oke, ini P ya, P ini pertengahan GC. Jarak titik C ke bidang BPD. Oke, ini ya, BPD. Oke, kita buat dulu bidang BPD-nya. Oke, itu dia. Oke, untuk melihat jarak titik C, ingat yang lalu dan juga kita bahas jarak titik ke bidang itu adalah kita tarik garis ya, kita tarik garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Maka agar mudah kita akan coba tarik garis AC. Oke, tarik garis AC, oke, biar kelihatan melalui C. Kemudian garis yang merupakan hasil proyeksi dari C tadi, P. Ini C adalah proyeksi dari P. Kemudian ini juga melalui pertengahan BD. Lihat garis ini bidang tersebut ya. Maka kita tarik aja garis yang oleh P, misalkan adalah titik Q. Ini adalah proyeksi PQ. Proyeksi PQ adalah QC. Proyeksi PQ adalah QC. Maka untuk mencari jarak titik C ke bidang BPD, berarti kita cukup mencari jarak titik C ke garis PQ. Kenapa seperti itu? Karena apabila sebuah garis tegak lurus pada garis yang terletak pada satu bidang, maka garis tersebut tegak lurus dengan bidang tersebut. Itu harus kita ingat. Maka sebelum kita cari jarak titik C ke titik P, misalkan adalah R nih ya, CR, misalkan CR itu tegak lurus, maka terlebih dahulu kita bisa hitung panjang PQ. Nanti kita akan mencari CR itu dengan pendekatan luas segitiga. Oke, terlebih dahulu kita tentukan dulu panjang PQ. Kita bisa gunakan teorema Pythagoras ya, jelas tuh. PQ kita cari dulu, PQ kuadrat sama dengan PC kuadrat nih ya, PC kuadrat tambah CQ kuadrat adalah segitiga siku-siku di C. PC itu adalah setengah dari rusuk, setengahnya berarti 5. Lihat sini, CQ adalah setengah dari AC. AC adalah diagonal bidang. Kalau rusuknya 10 berarti AC 10 akar 2, maka CQ setengahnya berarti 5 akar 2. Oke, berarti PC kuadrat berarti 5 kuadrat tambah 5 akar 2 kuadrat. Maka PQ kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25, 5 akar 2 kuadrat sama dengan 50. Jadi 25 tambah 50. Maka PQ kuadrat sama dengan 75. Oke, PQ sama dengan akar 75. Sederhanakan bentuk akarnya, kita perolehlah PQ sama dengan 5 akar 3. Oke, kita sudah dapat PQ sama dengan 5 akar 3. Sekarang kita akan mencari panjang RC ini, jarak titik ke bidang BPD, yaitu dengan pendekatan segitiga, pandang segitiga PQC, pandang segitiga PQC. Oke, kita akan tegas luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Oke, kita lakukan ini. Alasnya kita gunakan PQ dan tingginya adalah RC. Ingat, tinggi segitiga ini selalu tegak lurus dengan alas. Tegak lurus dengan alas. Itu tinggi segitiga. Nanti luas segitiga sama dengan setengah PQ kali RC. Ini yang pertama. Itu sama nilainya dengan setengah QC kali PC.
CQ kali PC. Kenapa? Ini sebagai alasnya, ini sebagai tingginya, karena ini adalah segitiga siku-siku. Oke, kita PQ sudah peroleh sama dengan 5 akar 3. Di setengahnya bisa pakai kanselasi, kita coret aja langsung karena sama setengah. Berarti PQ 5 akar 3 kali RC sama dengan CQ nya 5 akar 2 kali 5. 5 akar 2 kali 5 sama dengan 25 akar 2. Maka RC sama dengan 25 akar 2 per 5 akar 3. Oke, ini 25 dibagi 5 bisa kita sederhanakan. 25 bagi 5 sama dengan 5. Berarti ini 5 akar 2 ya, 5 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan bentuk akarnya, kita kali dengan akar 3 per akar 3. Oke, 5 akar 2 kali akar 3 sama dengan 5 akar 6 ya. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Maka kita peroleh RC sama dengan 5 akar 6 per 3 atau 5 per 3 akar 6. Nanti jawabannya adalah B. Oke, kita peroleh soal yang kedua. Oke, kita akan tentukan soal yang berikutnya. Kamar akbar berbentuk balok dengan ukuran panjang lebar banding tinggi itu 5 banding 5 banding 4. Tadi panjangnya 5, lebarnya 5, tingginya 4. Di langit-langit kamar terdapat lampu yang terletaknya tepat pada pusat bidang langit-langit. Pada salah satu dinding kamar dipasang saklar yang letaknya tepat di tengah-tengah dinding. Pertanyaan adalah jarak saklar ke lampu adalah. Oke, kita lihat dulu. Ini kamar, misalkan ABCDEFGH ini adalah kamar akbar ya, kamar akbar. Berarti lampu tersebut terletak di pusat bidang langit-langit. Nah, berarti pusat bidang langit. Berarti perpotongan ya, perpotongan EH dengan EG dengan HF. Misalkan nih L nih ya, L. Berarti ini adalah letak lampu. Kemudian salah satu dinding kamar berarti boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Ini sama saja, kenapa nih panjangnya nih ya, panjangnya 5 dan ini tingginya adalah 4. Tinggi adalah 4. Oke, misalkan kita buat saja di sini pada bidang BCQF ya, BCGF. Oke, misalkan ini adalah S nih saklarnya. Oke, saya tarik garis tegak lurus ini biar mudah ya. Garis ini, maka kita akan mencari panjang LS. Kita akan cari panjang LS. Misalkan ini adalah sebuah titik potong dari garis tegak tersebut adalah misalkan adalah titik O misalnya. Jadi pandang segitiga LOS. Pandang segitiga LOS. Oke, maka kita bisa dengan mudah menentukan ya panjang LS dengan Pitagoras ya. Berarti ini segitiganya LOS, coba kita keluarkan. Berarti LS kuadrat sama dengan LO kuadrat tambah OS kuadrat. Oke, LO sama dengan setengah ya, setengah dari panjang lebar ya, luas bidang alas atau langit-langit ya, itu adalah 5 kali 5 tadi. Berarti setengahnya LO itu setengahnya berarti 5 per 2. Dan OS adalah setengah dari tinggi kamar. Tinggi kamar tadi diketahui adalah 4, berarti 2. Berarti 5 per 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 25 per 4 tambah 4. Oke, samakan penyebutnya. 25 per 4 tambah 16 per 4, 25 tambah 16 itu sama dengan 41 ya. Dengan LS kuadrat sama dengan 41 per 4. Kita akarkan akar 41. Oke, akar seperempat. Akar seperempat itu sama dengan setengah ya, setengah. Berarti kita perolehlah LS sama dengan setengah akar 41 ya. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya, soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Titik P, Q, dan R masing-masing terletak di tengah BC, CG, dan CD. Jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh bidang PQR dan ABCD, maka sin alfa.
Ini kita bisa gunakan, ini sebenarnya adalah perbandingan ya, perbandingan trigonometri, yaitu sinus. Oke, kita buat dulu kubus ABCDFGH nih, panjang rusuknya 8. Titik PQR, nih berarti PQ dan R, berarti masing-masing tengah-tengah BC. Oke, ini dia P di sini. Oke, Q di sini, R di sini. Oke, kita buat dulu bidangnya, bidang PQR. Ini bidang PQR. Nah, misalkan ini adalah S. Berarti yang diminta adalah menentukan sinus alfa. Nih, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh bidang PQR. Ini bidang PQR dengan ABCD. Ini adalah alas ini. Ini sudut PQR di sini. Sebenarnya bisa dua, tapi biasanya itu yang kita ambil adalah sudut yang lancip ya, bukan sudut tumpul. Ini bisa kita peroleh di sini, bisa juga. Ini juga merupakan sudut yang dibentuk oleh PQR dengan bidang ABCD, tapi biasanya kita ambil adalah sudut lancipnya, bukan sudut tumpul. Oke, untuk menentukan sudut apa, tentu kita bisa dengan mudah mencari. Kita cari dulu apa? Ya, sinus alfa adalah perbandingan sisi di depan dengan sisi miring. Sisi miringnya di sini adalah QS. Artinya apa? Kita harus cari dulu panjang QS. Oke, QC tadi diketahui, QC berarti adalah 4 karena setengah dari 8 tusuk. Oke. Nanti SQ kita cari dulu, angka SQ di sisi miringnya kita cari sama dengan SC kuadrat tambah CQ kuadrat. Ini adalah seperempat ya, seperempat dari diagonal bidang. Ini rusuk 8, berarti diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Seperempatnya berarti 2 akar 2. Seperempatnya 2 akar 2. Berarti SC, ini SC adalah 2 akar 2 tambah ini setengah dari rusuk 4 kuadrat. 2 akar 2 kuadrat sama dengan 4 kali 2, 8 tambah 16. Oke, SQ kuadrat sama dengan 24. SQ sama dengan akar 24. SQ sama dengan akar 4 kali 6. SQ sama dengan 2 akar 6. Oke, kita sudah peroleh SQ. Kita bisa dengan mudah menentukan sinus alfa. Berarti sinus alfa sama dengan depannya ya, berarti QC per SQ. Nah, ya, CQ per SQ, QC atau CQ per SQ. CQ-nya diketahui 4, ya, SQ-nya adalah 2 akar 6. Oke, 4 per 2. 4 per 2 bisa disederhanakan, berarti 2 per akar 6. Kita rasionalkan kembali kali dengan akar 6 per akar 6. Berarti 2 akar 6. Nah, 2 kali akar 6, 2 akar 6, akar 6 kali akar 6, akar 36 sama dengan 6. Itu sama dengan 2 per 6 akar 6. Total sama dengan 1 per 3 akar 6. Oke, kita peroleh jawabannya adalah D. Oke, satu lagi kita akan coba bahas soal ujian nasional tahun 2017. Diketahui limas ya, kalau sebelumnya itu adalah kubus kita dan balok, kita akan bahas kali ini tentang limas. Diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuk tegak dan panjang rusuk alas 4 cm, jarak titik A ke TB. Berarti ini adalah sebuah limas beraturan ya. Kenapa rusuk tegak dan alasnya itu sama? Kita buat dulu. Ini 4 cm, ini juga 4 cm, TB juga 4 cm, ya 4 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik A, berarti ini titik A ke TB, berarti sama juga, kita sebenarnya adalah mencari garis tinggi segitiga TAB, nah, dengan TB sebagai alasnya. Kita gambarkan dulu. Makin dia, misalkan ini adalah O, berarti kita akan mencari AO. Ini adalah segitiga sama sisi, yaitu panjang sisinya adalah 4 cm. Berarti BO atau TO, BO atau TO itu sama dengan 2 cm. Nanti kita bisa dengan mudah mencari jarak titik
A ke garis ke TB, yaitu sama juga mencari panjang AO. Nanti AO kuadrat sama dengan ini AB kuadrat ya, AB kuadrat. AB adalah sisi miring. Kenapa? AO adalah garis tinggi. Di garis tinggi ini tegak lurus dengan BT. Nanti AB kuadrat kurang BO kuadrat. Ini 4 cm, BO-nya 2 cm. Nanti AO kuadrat sama dengan 4 kuadrat kurang 2 kuadrat. Ini 4 kuadrat, 16 dikurang 4, AO kuadrat sama dengan 12. AO sama dengan akar 12, maka diperolehlah AO sama dengan akar dari 4/3, akar 4 sama dengan 2, berarti 2 akar 3. Berarti jawabannya adalah B, yaitu 2 akar 3 cm. Oke, demikian saja pembahasan kita tentang dimensi 3, yaitu pembahasan tentang soal-soal ujian nasional tahun 2017 sampai 2019. Jadi walaupun ujian nasional tidak ada lagi, kita tidak ada salahnya untuk meningkatkan kompetensi kita tentang dimensi 3, yaitu dengan membahas soal-soal yang sudah pernah dikeluarkan oleh Pusat Penilaian Nasional ya, Pusat Penilaian Nasional melalui ujian nasional, Puspendek ya, Pusat Penilaian Pendidik Nasional, yaitu dari melalui ujian nasional. Oke, demikian saja, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.